Kalau menurut saya pakan itu faktor utama, Mas. Karena bagaimanapun, apapun dan bagaimanapun kalau semua sudah tersedia dengan udah cemepak cemawis, itu yang menyediakan kita sendiri. Jadi ketika saat kapanpun, mau saat hujan deras, mau saat kapanpun kita pulang dari kerja malam sekalipun, kita tinggal makan nih, nggak nyari lagi gitu loh. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera. Kali ini saya berada di sebuah peternakan dan saya akan berbincang-bincang. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel Kandang Sumatera, bantu like, komen, dan subscribe, lalu pencet tombol loncengnya agar selalu update ketika saya upload video. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber. Pak, sebaiknya untuk pemula pelihara kambing atau domba ini sebaiknya berapa ekor dulu, Pak? Minimal 1 pejantan, artinya pejantan itu mutlak harus ada. Jangan pelihara domba atau kambing 5 atau berapapun ekor tanpa ada pejantannya. Kebanyakan petani yang terjadi selama ini kan dia tidak membeli pejantan, tapi tukune wedoke kabeh. Begitu masa dia birahi kawin, nggak kawin, akhirnya kambingnya majir kabeh, akhirnya nggak hasil dia kan, seperti itu. Jadi sebaiknya mungkin 1 ekor pejantan, 2 atau 3 ekor betina, Mas, gitu. Insya Allah cukup dan nggak usah yang mahal-mahal, yang relatif terjangkau saja gitu loh. Untuk pejantannya itu saran dari sampean jenis apa ini, Pak, yang bagus? Ya kalau saran dari saya yang cross texel atau crossbur atau apapun lah yang semisal itu aja, karena dengan pejantan yang baik dia akan menghasilkan anak yang bagus, dan itu dengan sendirinya akan mengangkat harga peternakan itu sendiri gitu loh. Tapi kalau peliharanya asal-asalan ya hasilnya asal-asalan juga, nggak bakal maksimal gitu, Mas. Terus Pak, ini seandainya teman-teman penonton ini yang baru ingin memulai ini, Pak, sebenarnya ternak domba ini bisa dijadikan pekerjaan utama gak sih, Pak? Bisa sekali, sebetulnya semuanya bisa, Mas. Tapi yang paling utama sebelum melakukan hal apapun belajar dulu, Mas. Artinya teori ini bocor bukunya, setelah bocor dengan paham, dengan paham sekali, lalu diterapkan, lalu dijalankan, insya Allah nggak bakal berkendala. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, nanti gor bingung, gor pia-pia, nggak ada hasil, berhenti gitu loh. Jadi artinya harus belajar dulu lah, belajar dengan buku maupun dengan teman untuk ngobrol, sharing, berbagi ilmu kan gitu kan. Seperti itu sebaiknya, Mas. Pak, ini bisa dibilang sampai ini sudah senior ya, Pak ya. Bila teman-teman ini ingin cari bibitan di peternakan domba ini sampean ini, ada yang dijual nggak nih, Pak? Bahkan semua tak jual, Mas. Yang manapun tak jual. Yang penting saya bisa berbagi ilmu, berbagi apapun. Yang penting biar peternak itu bisa sama-sama maju. Tak bagi ilmunya semuanya bagi saya, tak sampaikan ilmu semuanya. Terus kisaran harga domba yang paling terendah berapa ini, Pak? Yang terendah 1 jutaan, Mas. Ya. Untuk yang paket komplit tadi, Pak, untuk yang 1 jantan dan 3 betina itu berapa, Pak? 1 ekor jantan, 3 ekor betina itu ya paling sekitar di angka 5 juta atau 6 juta, Mas. Tapi kalau mau yang murah mungkin juga ada yang sepasang itu mungkin cuma 2,5 juta juga ada. Cuman kan iya, cuman nanti kan kalau segitu kan terlalu lama, Mas. Bagusnya ya kalau bisa jantannya 1 tapi induknya 3 gitu. Walaupun kita mungkin kalau nggak punya duit untuk beli induk-induk, beli aja dere-dere itu dulu kan. Dia kan otomatis dengan sendirinya dia akan besar. Dia akan besar dan dia akan tumbuh, insya Allah itu juga bisa. Memang dibutuhkan kesabaran, Mas. Nggak ada yang instan di dunia ini kan. Terus untuk menunggu waktu dere kedoro sampai minta kawin sampai melahirkan tuh berapa lama, Pak? Ya misalkan dere itu misalnya umur 6 bulan, doro umur 6 bulan atau 7 bulan. Dia katakanlah mungkin mulai usia 1 tahun dia mulai minta birahi kan. Minta birahi, mulai minta kawin. Nah, jadi ya beberapa bulan kemudian baru dia akan melahirkan setelah dikawin gitu loh, Mas. Jadi insya Allah kalau untuk peternakan, untuk awal-awal kita jangan terlalu berharap hasil. Jadi artinya kita pelihara, kita maksimal pakan, perawatan kita maksimal, nanti pasti hasilnya akan pasti akan bagus hasilnya.
Jadi jangan terlalu berharap manis dulu gitu. Terus gini Pak, ini saya amati konsep jenengan ini sudah tersusun rapi nih Pak. Ada hijauan di belakang kandang ini, terus sampai juga kasih makan kulit bawang. Itu bisa ceritakan Pak awalnya Pak? Karena kulit bawang itu saya dapat dari teman, lihat teman dia pakai kulit bawang itu bisa. Saya dari sapi Mas, dulu saya pernah pelihara sapi pakai kulit bawang. Nah, ternyata saya aplikasikan ke kambing, ternyata hasilnya juga nggak jauh beda, berarti sama-sama bagus. Nah, terus saya pakai onggok, pakai sentrat, terus saya sediakan tanam-tanaman, lalu kebetulan ada alat giling, tak jadikan silase. Dia alhamdulillah stok pakan selalu tersedia gitu Mas. Jadi pakan itu faktor penting Pak ya? Kalau menurut saya pakan itu faktor utama Mas, karena bagaimanapun apapun dan bagaimanapun kalau semua sudah tersedia dengan udah cemepak cemawis, itu yang menyediakan kita sendiri. Jadi ketika saat kapanpun, mau saat hujan deras, mau saat kapanpun kita pulang dari kerja malam sekalipun, kita tinggal makan nih, nggak nyari lagi gitu loh. Tapi kalau kita dadak nyari, ya wes habislah kita. Jumlah populasi sekarang ada berapa ini Pak? Nggak banyak Mas, baru 30 ekor. Jantan betina dan ada yang besar dan kecil Pak ya? Iya, campur. Terus untuk jenis, ini jenis apa aja Pak? Saya punya crossbur, betina maupun jantan. Saya punya cross Texel, ada merino, ada garut, ada samin, ada barbados walaupun kecil. Jadi alhamdulillah gado-gado Mas. Kambing saya gado-gado semuanya Mas. Pak, kalau semua jenis itu disilangkan tetap jadi Pak ya? Yang penting konsep utamanya induknya, jantannya harus bagus Mas. Seperti itu cross dorper atau merino, insya Allah anaknya pasti bagus-bagus gitu. Yang campur-campur tadi indukannya Pak ya? Iya, indukannya Mas. Kalau jantannya Pak? Kalau saya jantannya ya saya punya cross dorper sama merino yang ada. Iya. Ini bisa disimpulkan Pak, hasil anakan dari jantan dorper nih Pak? Ada, bisa Mas. Ini dia kebetulan ini betina, cuman dia agak agresif. Ini hitungannya cross Texel dia Mas. Cross Texel. Ini bunting nggak Pak? Insya Allah dia hamil. Nah itu Mas. Itu anaknya itu, cross dorper. Yang itu? Iya, yang itu. Yang itu, bukan yang ini Mas, yang itu. Nah itu. Ini yang jantan ini? Itu merino Mas. Tapi anaknya juga ada dia, turunan merinonya itu. Nah itu Mas. Nah itu cross merino. Nah itu. Iya. Itu betinanya pakai jenis apa itu Pak? Itu betinanya cross Texel, pejantannya merino. Pak, mari kita spill harganya Pak. Apa pukul rata atau gimana Pak? Kalau yang cross merino itu sekitar 2.000 Mas, kurang lebih. Tapi kalau itu umurnya sekitar 7 bulan. Tapi kalau yang ini kita jualnya sama induknya cross Texel ini. Karena dia kasihan kalau dipisah, belum bisa kan. Belum sampai itu Pak? Belum. Sekitar umur 1,5 bulan itu barusan. Pak, kalau untuk ngejar bobot itu bagusnya kita pakai jenis domba apa Pak? Kalau ngejar bobot bagusnya pakai cross Texel, cross dorper, cross merino juga bagus Mas. Kayaknya ada yang baru melahirkan Pak? Iya. Biasanya kalau beranak itu berapa ekor Pak? Kalau yang gini rata-rata 1 Mas, tapi kadang-kadang ada yang 2 juga. Ini kebetulan 1 nih Mas. Seperti ini butuh perawatan khusus nggak Pak? Enggak Mas. Ya nggak ada masalah. Baik teman-teman, bagi yang berminat untuk pelihara domba ini bisa langsung japri ke sini di area Metro. Ini di 29 ya Pak ya?
Iya, 29 Metro Utara. Itu dia teman-teman, sekilas informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin memelihara domba, bisa langsung japri ke sini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.